Kami masih berbincang bersama Mas Christian, kalau kita bicara mengenai data deflasi yang sudah disampaikan oleh BPS beberapa waktu yang lalu, yang mencatatkan deflasi 0,48% di bulan Februari secara month on month dan juga secara tahunan deflasi 0,09%. Sejauh mana ini kemudian menjadi salah satu concern juga karena kalau kita bicara deflasi ini sering dikaitkan dengan pelemahan dari daya beli dari masyarakat dan kemudian kita masuk ke bulan Ramadan dan juga masa Lebaran lah ya, orang kemudian dapat THR yang ini juga akan berdampak kepada meningkatnya daya beli dari masyarakat. Sejauh mana ini menjadi beberapa hal yang cukup menjadi concern lah di hari-hari ini dari point of view pelaku pasar, Mas Kris. Oke, terkait dengan concern pelaku pasar ya, terkait dengan deflasi ini, di mana kalau misalnya kita melihat, dari deflasi ini sebenarnya pelaku pasar itu mengkhawatirkan beberapa hal ya. Yang pertama, terkait dengan penurunan daya beli, di mana, di sini kan bisa berpotensi untuk menurunkan pendapatan dari perusahaan dan dari sisi investor ini cenderung khawatir terkait dengan penurunan margin. Sehingga akhirnya bisa berdampak terhadap, keputusan investasi. Terus, deflasi ini juga kalau misalnya kita bisa melihat apabila deflasi ini berkepanjangan juga bisa mengancam pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya, yang pada akhirnya, bisa menjadi sorotan utama para pelaku usaha untuk melakukan kira-kira bisnis ini akan bisa diekspansi atau tidak gitu. Dan mungkin yang terakhir itu ada, terkait dengan Bank Indonesia, meski deflasi dapat mendorong Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga, tapi kan, akan tetapi apabila Bank Indonesia ini langsung menurunkan suku bunga dalam jangka panjang, sebenarnya ini bisa berefek pada investor yang menarik seluruh investasinya, yang bisa Hmm. menimbulkan, ketidakstabilan, ekonomi Indonesia secara keseluruhan sih. Oke, ini mempengaruhi proyeksi Anda terkait dengan suku bunga acuan Bank Indonesia ke depan? Iya betul. Oke, most likely mungkin akan naik ya? Yap. Oke, baik. Kita akan bahas saham-saham pilihan dari Anda pagi hari ini, Mas Christian. Di antaranya adalah ada BRIS. Ini juga dapat Anda saksikan di layar televisi pemirsa dengan support di 2430, resistance di 2830, ADMR dengan support di 620, resistance di 740, Antam support di 1505, resistance di 1685, kemudian juga Mika support di 2280, resistance di 2470. Untuk BRIS, seperti apa analisis dari Anda, Mas Christian? Oke, kalau misalnya kita lihat untuk BRIS ini kan sendiri, memiliki earnings growth yang masih paling tinggi, terus juga ada transactional banking, kita juga lihat NPL-nya very low, dan yang paling utama itu salah satunya adalah produk jual beli emasnya sih. Jual beli terus juga nabung emasnya ini menjadi salah satu katalis positif terhadap BRIS. Oke, pasti ada itu ya, terkait dengan bullion sendiri ya. BRIS Sebenarnya. kemudian mendapat satu sentimen positif juga begitu ya. Oke, Yap. harga terakhir menarik ya untuk bisa langsung masuk ke BRIS. Rekomendasi Anda buy on weakness atau seperti apa? Kalau misalnya BRIS sih buy on weakness masih. Oke, baik. Dari BRIS kita bergeser ke ADMR, Mas Christian. Seperti apa analisisnya? Kalau ADMR sih, simply karena akan ada smelter, yang akan commissioning ya di tahun ini. Jadi, ini juga bisa nge-boost operasional performance dari ADMR-nya sendiri sih. Oke, dengan support di 620, harga terakhir menarik nggak untuk bisa masuk ke ADMR, cukup murah atau seperti apa? Bisa dibilang cukup murah tapi juga tidak terlalu mahal. Oke, artinya direkomendasikan untuk nunggu masuk ke level support atau level terakhir masih bisa ya? Level terakhir masih bisa sih, Oke, untuk jangka panjang kalau ADMR-nya sih. baik. Dari Antam sendiri ada sebuah sentimen yang belakangan ini cukup negatif nih, Mas Christian. Tapi kemudian Anda merekomendasikan Antam begitu. Ya. Seperti apa? Apa alasannya? Oke, sebenarnya kan terkait dengan sentimen yang, seperti yang kita ketahui di berita-berita pada kemarin itu, salah satu sentimen yang tetap saya pegang adalah bahwasanya harga gold ini akan naik terus sih. Jadi Hmm. ini akan memberikan efek yang positif terhadap, Antam itu sendiri. Oke, ini lebih ke governance saja dan kayaknya tidak mempengaruhi kinerja ataupun mungkin volatilitas dari harga emas sendiri ya. Secara proyeksi akan Betul. terus naik, apalagi berkaitan dengan volatilitas ataupun mungkin sentimen global begitu ya, Yes. pasca Presiden Donald Trump memimpin dan juga emas dilihat sebagai safe haven. Oke, dari Antam kita bergeser ke Mika, Mas Kris. Seperti apa analisis dari Anda?
Oke, kalau Mika ini kalau misalnya kita lihat kan akan ada bed occupancy, terus juga akan ada ekspansi rumah sakit. Ini kita melihat juga katalis positif terhadap Mika itu ya, dan juga beberapa kayak terkait dengan eh, terkait dengan mungkin sentimen-sentimen daripada insurance sih. Jadi ini menjadi hal yang positif terhadap Mika itu sendiri. Oke, beberapa hari ini saya tidak, at least dari, apa namanya, perbincangan yang kami lakukan dengan teman-teman analis di market bus begitu ya, saya agak kurang, cukup banyak mendengar rekomendasi saham-saham berbasis consumer goods di masa-masa bulan puasa dan menuju lebaran ini. Apa sih sebetulnya concern dari, apa namanya, pelaku pasar lah ya, terkait dengan consumer goods, Mas Kris? Oke, terkait dengan consumer goods, kalau misalnya kita lihat kan di sini sebenarnya concern yang paling utama adalah penurunan daya beli Hmm, masyarakat ini ya, dimana eh, yang tadi terkait dengan deflasi Indonesia juga ini bisa mencerminkan pelemahan daya beli masyarakatnya. Tapi memang dari deflasi ini kita kan nggak bisa langsung mutlak karena harus melalui kajian khusus. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang sih pelaku pasar juga masih wait and see terkait dengan daya belinya, mereka hmm. masih ngehold daya belinya sendiri sih. Oke, ketika memang ada sebuah data terkait dengan deflasi ini, nampaknya juga dapat disikapi oleh, emiten-emiten berbasis consumer goods ataupun retail. Mereka kemudian mungkin mensiasati dengan melakukan promo agar masyarakat memiliki, kemauan lagi untuk membelanjakan uangnya begitu ya. Ketika memang Betul. mereka, sudah diberikan, tunjangan hari raya begitu. Ini, berbagai macam strategi bisa dilakukan lah oleh emiten-emiten berbasis consumer goods dan juga retail. Baik, itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan oleh Anda, ada BRIS, kemudian juga ada ADMR, Antam, dan juga Mika. Walaupun Anda tadi sudah menyampaikan terkait dengan proyeksi pergerakan IHSG yang kayaknya masih landai lah di perdagangan hari ini. Analisis lengkapnya ataupun proyeksi pergerakan IHSG di hari ini seperti apa, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak di rentang 6334 sampai dengan 6404. Memang masih sedikit 6334 dan 6404 karena kita sedikit turun dari IHSG kemarin, akan ada pelemahan sedikit dari IHSG yang kemarin sih. Tapi kita akan positifnya kita akan menuju di 6404 sih kita perkirakan di hari ini juga. Oke, kalau kita gali sedikit sentimen-sentimen yang ada di domestik yang mungkin ini menjadi sebuah sentimen yang positif lah ya, ataupun mungkin sekiranya akan menahan proyeksi pergerakan dari IHSG yang dikategorikan ataupun mungkin disampaikan tadi akan landai ataupun cenderung melemah begitu. Ada tidak sentimen-sentimen domestik yang kayaknya cukup positif lah untuk market pagi ini ataupun di hari ini? Oke, sentimen positif mungkin bisa kita lihat dari sebenarnya tadi ada sedikit kontrak ini ya dengan penurunan daya beli. Mhm, Sepertinya kita akan menjelang bulan Ramadan. Sepertinya sektor-sektor retail ini akan cukup positif untuk di bulan ini, mhm. memberikan eh, secara bulanan mereka akan memberikan hal-hal yang sentimen yang positif sih. Dan juga mungkin kita lihat juga di sisi lain dari harga gold mungkin yang bagi perusahaan-perusahaan gold ini akan ada sentimen positif juga di perusahaannya tersebut. Baik, sektor retail ini menjadi sektor yang menarik untuk bisa dicermati menuju lebaran ya. Oke, Betul. kita ke, data RTI pemirsa, kami pass through juga di layar televisi. Sejauh ini IHSG bergerak menguat 1,72% di level, 6.489,858, terjadi penguatan yang cukup signifikan. Tahap gainers diantaranya adalah ada BBRI, BBCA, BMRI, WiFi, dan juga Telkom. Kemudian top losersnya ada AMRT, KLBF, BDKR, MENN, dan juga PGUN. Setelah melihat IHSG dibuka cukup signifikan di pagi hari ini, Mas Kris, seperti apa? Oke, mungkin kalau top gain itu kan ada di Banks lagi ya. Pada ini sama dengan polanya sepertinya akan sama dengan hari Senin kemarin, di mana yang mendominasi itu akan tetap di banking. Perbankan. Oke, oke. Baik, Mas Kris, semoga apa yang kemudian Anda sampaikan di pagi hari ini dapat menjadi referensi pelaku pasar untuk berinvestasi, namun kemudian keputusan investasi kembali ke investor. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Sehat selalu, Mas Kris. Sukses selalu. Sampai jumpa. Terima kasih.
Baik, terima kasih.